Assalamualaikum pemirsa, saya dengan Ibu Sofia. Sofia Ambarini. Oke. Bu Sofia Ambarini sebagai warga Kota Malang. Untuk merubah anak, sekarang kan banyak gadget. Ya. Mereka sulit sekali untuk melepaskan itu. Apakah di sini juga ada edukasi kepada orang tua supaya bisa menahan anaknya tidak bermain itu? Yang diedukasi orang tuanya nih. Ada. Jadi kita ini secara garis besar kita mempunyai 2 tim yang dibagi, tim generasi X and Y gitu. Nah, di mana mereka ini fokusnya adalah di parenting dan di grassroots. Di mana bahwa kita ini mengedukasi anak-anaknya dan kemudian orangnya dan kemudian guru-gurunya. Itu tadi, kalau memang kita ini memang mengedukasi seorang anak, kita juga harus mengedukasi lingkungannya. Kemudian tim yang kedua ini adalah tim Gen Z dan milenial serta disabilitas. Oke, berarti sasarannya tidak melulu di Gen Z karena parents juga ikut kan? Ya, jadi kita mengambil titik beratnya itu memang di usia sekolah. Oke. Tetapi tentunya kita punya global tujuan ini adalah untuk seluruh masyarakat untuk lebih memiliki awareness mengenai kesehatan mental. Jadi tidak cuma Gen Z sebetulnya, Oke. tapi kita menitik beratkan di Gen Z. Karena apa? Karena pertama kasus yang banyak di kita ini terdapatnya memang di Gen Z. Terus kedua memang menjadi calon pemimpin di bangsa ini. Oke. Tapi orang tua, karena semua sebetulnya masa itu berawal dari rumah. Dan itu jadi karena itu apa yang penting adalah parenting. Nah, satu lagi mungkin program Yayasan Mahar atau yang sekarang di Indonesia Sehat Jiwa ini adalah mengangkat pentingnya peran konselor. Selama ini kan orang taunya hanya psikolog ya. Mungkin kalau psikiater juga orang merasa bahwa nggak terlalu populer karena dipikir orang harus sakit jiwa dulu untuk ke psikiater. Nah, kemudian kalau ke konselor orang pikir kalau anaknya nggak nakal nggak usah sih ke guru konselor, nggak usah ke guru BK. Padahal konselor itu justru kunci awalnya. Kalau dia di situ konselor itu bisa ditangani dengan baik dengan orang tuanya, itu juga bisa menjadi bimbingan karir, tidak akan salah karir lah kita bisa kalau meminta konsul dari mereka. Nah, jadi itu yang kurang selama ini untuk diangkat. Jadi kami di sini berusaha untuk mengangkat peran konselor dan psikiater. Oke, Ya, berarti Permasalahan yang di sini yang sering itu perempuan atau pria? Kalau masalah mental ya, maksudnya kalau kita masalah curhat, tapi kebanyakan perempuan. Tapi kalau bunuh diri seperti laki-laki. berarti Justru lebih banyak laki-laki. Oke, yang tidak punya Mungkin itu defense ya. Iya, jadi kalau laki-laki tidak berbicara, sekali bicara bunuh diri. Nggak berbicara lebar. Jadi coba kalau diperhatikan pelaku bunuh diri itu kebanyakan laki-laki. Oke, dari statistik Iya, dan betul. ini ya. Tapi Oke. kalau misalnya mau curhat, kalau itu kebanyakan wanita. Oke, sekarang Sekarang memang Indonesia Sehat Jiwa. Oh, Indonesia Sehat Jiwa. Ini bukanya jam berapa, di mana? Kemudian bisa nemui siapa? Atau online bisa atau gimana? Oke, gini. Jadi layanan mental yang terintegrasi dari kami ini, kenapa terintegrasi? Karena kita melakukan semua dari promotif, preventif, kuratif, kemudian rehabilitasi. Bahkan kita juga membentuk peer support untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan berfungsi secara penuh seperti mendapat pekerjaan dan sebagainya gitu. Nah, itu apa yang 3 yaitu di New York, Sydney, dan sekarang ini di Malang. Jadi biasanya mereka melakukan tindakan mental health itu kan tidak terintegrasi ya. Kalau kami dengan Dinsos, kemudian dengan PMI juga, jadi kita berkolaborasi. Bahkan kita dengan HIPMI juga. Kira-kira mencarikan kalau ada jalur yang diperlukan untuk lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Nah, karena kita kemudian banyak permintaan dari luar kota juga, akhirnya kita bentuklah menjadi Indonesia Sehat Jiwa. Nah, dari Malang Raya Sehat Jiwa, karena memang ini berawal di Kota Malang. Jadi ini memang dimulai di Kota Malang dengan angka bunuh diri yang cukup, waktu itu sampai Malang menjadi kota wisata bunuh diri ya waktu itu. Kan julukan seperti itu. Jadi dimulai di Malang, kemudian kita bertransformasi menjadi Indonesia Sehat Jiwa, ditandai dengan peluncuran pojok curhat yang seperti ini. Ini adalah pojok curhat pertama yang ini diadakan dengan kolaborasi MCC dengan Linksos. Jadi kita juga memiliki relawan yang disabilitas. Jadi konselor disabilitas juga kita memiliki. Nah, kalau yang di sini kita hari Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 5. Nah, untuk berikutnya kami misalnya kami ingin membuka lagi di sekolah-sekolah. Jadi ada pojok-pojok curhat yang lain
umpamanya nanti ada masyarakat yang menginginkan dibangunnya pojok curhat entah di restorannya, di tempatnya usaha, atau di sekolah di mana, itu kami juga bisa bekerja sama. Keren. Berarti ini kesempatan baik buat para sekolah ya, para betul. pendidik. Dan para relawan kami juga dididik dengan para psikolog psikiater kami, sehingga kami juga akan segera melaunching Indonesia Sehat Jiwa Academy yang mencetak peer-peer support itu nanti yang akan kemudian diterjunkan di pojok-pojok curhat ini di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi merinding aku. Saat ini kita sedang berkolaborasi dengan Jogja dan kemudian dengan Bali untuk membuat Bali Sehat Jiwa dan Yogyakarta. Ini termasuk 3 kota Indonesia. Ya betul, karena paling tinggi data bunuh diri itu menurut data WHO itu Bali, kemudian Jawa Timur. Oke. Karena penduduk. Terus pendampingannya seperti apa? Contoh setelah Apakah hanya just talk atau ada follow up gitu? Oh, kalau kita pertama tuh kita bisa dengan bantuan online ya, walaupun kita punya hotline ataupun online. Nah, kemudian setelah itu kita ada membentuk support group. Jadi kita bentuk grup-grup untuk saling support baik untuk relawan maupun untuk kliennya. Nah, jadi kita akan pantau terus selama maksimal 6 bulan sampai dia berfungsi dengan baik. Pendampingan ini akan terus, jadi yang sudah rukun akan kita training untuk menjadi relawan untuk bisa menjadi agent mental health yang lain lagi. Jadi kita kayak mungkin mencetak agent mental health ya. Jadi kita tidak melakukan mereka tuh pasien kemudian enggak. Jadi mereka pasien yang juga nantinya, karena peer support kita kebanyakan yang terbaik justru dari orang yang memang tadinya bermasalah. Betul. Karena kalau dia tidak pernah bermasalah, dia tidak bisa relate gitu. Untuk itulah bisa diregulasi, dia bisa normal. Karena orang yang sehat mental bukan berarti orang yang punya masalah, tapi orang yang tahu bagaimana meregulasi emonya. Nah, jadi mengetahui potensi dirinya, mengembangkan potensi dirinya dan memberikan kontribusi. Apa yang tadi? Pojok curhat ini punya grup sharing gimana? Ada nggak? Pojok curhat memiliki grup sharing. Pojok curhat sendiri itu adalah grup sharing itu tadi. Artinya untuk yang orang-orang yang bermasalah ini online sharing itu ya. Sharing di sana. Oh, itu namanya support group. Jadi gini, pojok curhat adalah salah satu metode konseling kita. Jadi konseling kita ada offline maupun online. Nah, ini adalah termasuk konseling yang offline. Jadi biasanya kalau offline itu dengan psikolog atau psikiater kita pakai appointment. Nah, tapi sekarang kita punya banyak peer-peer counselor yang diterjunkan di pojok curhat. Jadi ini adalah termasuknya konseling yang offline. Jadi setelah dari mereka ini klien-klien kami itu memang akan dikelompokkan dan terus dimonitor dengan masalah-masalah yang sama. Misalnya yang dia memiliki schizofrenia satu grup ya. Dari luar kota gitu ya, dari dia ke Malang, dari luar kota mereka suka sakit berobat sendiri, itu satu grup juga, mereka akan saling menemani. Jadi itu namanya support group, kita bentuk support group gitu untuk relawan. Betul, jadi untuk saling supaya dia juga bisa berkontribusi juga buat orang lain. Oke, berarti ada sel ya. Ya, jadi dia juga menyembuhkan diri sendiri kemudian berkontribusi juga. Oke, memberi manfaat juga ya. Tekanan sebenarnya dari luar atau dari keluarga yang bisa lingkungan keluarga atau lingkungan luar yang itu tekanan itu dari dua itu, dan besar kecilnya itu ya tergantung dari mereka gimana. Cuman memang biasanya tekanan dari keluarga ataupun dari masyarakat sekitar. Nah, karena itu tadi kenapa kita ini membentuk banyak peer-peer supportnya itu untuk menghapus stigma itu, untuk supaya kita nggak bisa maksudnya cuma 1-2 orang tapi sudah sembuh kemudian lingkungan masih menekan. Jadi lingkungan pun harus kita rubah. Bagaimana caranya ya dengan peer-peer support ini tadi? Agent-agent kita semua kita sebar itu mereka juga mengenalkan pada yang lain lagi sehingga di Bunda, kita kagum takjub ya. Ada seorang Sofia seperti ini. Boleh diceritakan latar belakang riwayat pendidikan, riwayat keluarga, atau apa nih yang melatar belakangi ibu untuk peduli pada kesehatan mental kita? Oh gitu. Jadi kalau kesehatan mental ini saya memang purely dari awalnya itu karena prihatin karena banyaknya yang bunuh diri usia sekolah. Karena itu tadi kita tahu, kita memiliki moto bahwa sebenarnya yang harus berakhir itu adalah masalahmu dan bukan hidupmu. Jadi kadang-kadang orang itu merasa saya harus mengakhiri hidupnya, padahal sebetulnya yang dia ingin akhiri adalah masalahnya. Nah, jadi di situ tuh saya sangat prihatin, kemudian diberangkatnya dari situ. Tapi kalau latar belakang mungkin dari nenek saya juga dari dulunya juga sudah punya SLB.
Bahkan ini walaupun saya tidak tahu ya, saya baru tahu sekarang ini gitu. Nenek saya ternyata tahun 1945 juga sudah menggalang kesehatan mental untuk guru-guru sekolah. Dia punya sekolah gratis dulu ya mungkin ya gitu. Gratis, nah itu guru-gurunya dia kasih kesehatan mental. Di Malang juga? Di Jogja. Jadi yayasan ini memang awalnya berkembangnya di Jogja. Kita punya kantor pusatnya di Jogja. Kita punya SLB. Kalau di Malang mungkin salah satunya yang saya itu mendirikan sekolah juga. Jadi kita memang keluarga itu di sekolah-sekolah gitu ya. Yayasan Pakasi ya, SD SP apa sih? Saya lupa apa namanya. Juga di Kota Malang. Kalau Ibu dulu latar belakang pendidikannya apa nih di sini? Saya S1-nya di programmer, saya itu programmer. Jauh. S2-nya saya di international business. Karena dulu memang saya bekerjanya di bisnis internasional gitu. Jadi import dan ekspor. Kalau SD di mana? SD dulu saya besar dari SD sampai SMA di Makassar. Oh, orang Makassar. Saya orang Jawa. Orang Jawa atau di Makassar? Saya orang Jawa. Sebetulnya saya dari Pakualaman, tapi saya gede di Makassar. Jadi memang lebih terlihat seperti orang Makassar. Pakualam? Pakualaman. Yogyakarta. Betul iya. Jadi keluarga dari sana. Kemudian saya SMA di Jogja. Kemudian saya kuliah di Jakarta. Ibu Sofia berarti Roro gitu ya? Roro Sofia. Itu nggak pakai kata. Masih di politik? Saya sebetulnya sih saya tidak tertarik politik ya ini. Itu mungkin suami saya lebih tertarik. Iya. Jadi kalau saya lebih sebetulnya kalau saya lebih di sosial ya. Dari dulu sosial pendidikan. Jadi nggak nyambung ya programmer sama bisnis kemudian mental health? Enggak. Kalau aku kenalnya ya bisnis sama kuliner sama politik dulu. Oh iya. Oh iya. Bukan teman. Gimana? Oh iya, itu karena waktu itu suami saya kan bisnisnya kuliner ya. Itu tadi saya bilang sebagai seorang istri kan kita juga harus membantu suami ya gitu. Jadi saya bantulah suami itu kategori membantu suami Pak, bukan bisnis saya. Sosial memang suka sosial, kemudian pendidikan. Karena saya seorang ibu ya, jadi kita tuh harus punya masa depan kan. Kita kan seorang ibu harus 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kan sebenarnya bikin GBHN itu perempuan ya dalam rumah GBHN. tangga ya. Kalau saya bilang GBHN. Oke. Boleh tahu putrinya usia berapa? Dua. Laki perempuan? Laki perempuan. Sudah lulus semua atau masih sekolah? Masih SMA. SMA ya. Untuk keluarga apa di mental health yang diterapkan buat anak-anak diri satu supaya nggak kecanduan gadget dua, supaya sosialnya oke juga gitu. Mungkin gini. Mungkin kalau dari pertama itu dari kecil ya. Kalau untuk anak kecil mungkin orang jangan saya lihat tuh anak-anak kecil tuh sering dipaksa harus penuhi dulu kebutuhan dia baru diajar sharing begitu loh. Terus kemudian banyaklah misalnya kalau dibully itu ada orang bilang jangan dilawan. Kalau saya nggak juga lawan. Betul, lawan aja tapi kamu harus punya opsi melawan ataupun memaafkan gitu. Kalau sudah bisa ngelakuin, kemudian harus dimaafkan gitu loh. Jadi harus seperti itu. Kemudian untuk menurut saya itu sibling rivalry ya. Yang menurut saya itu saya ciptakan sendiri dan menurut guru-gurunya anak-anak kok bisa begitu. Jadi saya melihat itu banyak masalah sebenarnya itu karena persaingan dari saudara ya. Sibling rivalry itu ya, entah dalam hal apa sampai masa dewasanya. Nah itu saya menghilangkan elemen orang tua karena biasanya anak-anak itu ada persaingan antar saudara kandung itu untuk perhatian kepada orang tua. Jadi saya menghilangkan elemen orang tua. Jadi saya bilang sama anak saya, urus tuh adikmu, urus tuh kakak gitu loh. Karena kalianlah yang nanti akan hidup yang lebih panjang daripada kita. Nah itu jadi bagaimanapun itu somehow anak saya tidak pernah berantem sampai gurunya pun nanya, kok bisa sih Didik nggak pernah berantem seperti itu. Dan saya ajarkan mereka tuh untuk itu selalu ini punya kamu, jadi jangan selalu tergoda mengambil punya orang lain. Nah itu jadi saya nggak mengajar sharing kepada mereka, tapi saya justru mencukupi sesuai dengan kapasitas mereka dan mereka sharing dengan otomatis itu. Kemudian sejak kecil saya selalu tekankan kasih sama orang setiap kali diajarkan, karena kalau enggak kan dia nggak tahu gitu, bahkan nggak lihat. Mungkin kita harus yang ajarin sebagai orang tua. Banyak amat yang mau saya tulis hari ini. Nah ya itu makanya Angle-nya keren. Oke Bunda, luar biasa inspiratif. Memang pantas lah jadi tokoh inspiratif. Kalau mau bunuh diri itu, jadi yang berakhir itu adalah masalahnya bukan hidupnya. Nah itu jadi kalau quote itu saya itu memiliki bahwa quote itu yang berakhir itu masalahnya dan bukan hidupnya. Jangan takut kita mencari bantuan gitu. Jadi saya memang juga berusaha untuk membudayakan konseling.
Kalau di luar negeri kita konsul nggak apa-apa, kalau di sini konsul kan lu sakit jiwa. Nah itu yang harus kita hapus. Terus kemudian ingatlah yang sekarang ini bikin nangis gitu ya, yang sekarang bikin bunuh diri itu sebenarnya kekuatan di masa yang depan gitu. Kamu akan jadi tough karena itu. Kalau keren itu orang apa, what doesn't kill you make you stronger ya. Cuman gitu aja. Jadi orang tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya itu enggak yang sekarang ini masalah, itu sebenarnya sumber kekuatan di masa depan. Jadi jangan titik sampai sekarang, sayang banget. Justru gitu. masalah itu sumber kekuatan. Betul, justru itulah kalau bisa overcome itu sumber kekuatan. Saya sebenarnya ya pernah waktu saya juga stres banget ya. Saya memang nggak tipe yang curhat. Nah suatu saat ini saya punya klien saya dari Inggris, cuma 1 kali tapi cukup mengubah saya sampai sekarang. Dia bilang, ya saya stres banget, saya bilang itu dengan hidup saya ini. Terus dia bilang gini, remember the best gold is the one yang already been cast by the fire. Jadi emas yang terbaik itu yang sudah dibakar api. Nah jadi kalau kamu lagi dibakar api, it's going to be the best version of your life gitu. Jadi, nah di situ saya, jadi itu kalau dibakar tuh kayak Kawah Chandra di mukanya sekolah kehidupan itu. Nah sebenarnya itu gemblengan itu. Nah kalau itu kadang-kadang kan sekarang kalau generasi sekarang ini, langsung dia patah, kok susah ya? Enggak, hidup itu circle. Kamu baru di sini, belum ke sini gitu. Jadi terus aja juga nanti naik gitu. Oke, paling banyak masalah apa nih untuk anak-anak yang mau bunuh diri rata-rata? Cinta, pekerjaan, atau bullying, atau pressure? Untuk anak usia sekolah Iya. Kalau usia sekolah ya biasanya masalahnya dari rumah ya, dari orang tua. Karena masalah sekolah apa segala macam itu sebenarnya yang purely dari sekolah itu jarang, jadi dari rumah. Under pressure? Under pressure-nya biasanya sama orang tua yang nyuruh dia cepat lulus ya. Kalau orang tua, Tapi kalau yang sekarang kan Kenapa? kejadian Kalau mas- kita ke utang gitu. Udah. Iya, jadi kalau secara ini dia ekonomi dan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, dia kan bingung mau Penyakit. kerja di mana. Penyakit juga ada, tapi nggak terlalu banyak ya kita persentasinya ada yang masuk di kita kalau mengenai penyakit. Abandonment, jadi dia ditelantarkan oleh orang tuanya, orang tuanya cerai. Broken. Ya broken. Ya, saya bisa bilang tadi, makanya saya bilang parenting sangat penting. bukan masalah pasangan cewek cowok mungkin. Patah hati ada indikasi ke sana nggak? Ini patah hati ada. Tapi kalau anak itu berasa mempunyai pribadi yang kokoh, yang karena didukung oleh orang tua yang suportif, dia nggak akan jadi sakit seperti itu. Tapi kalau dia sudah tidak diperhatikan orang tuanya, tinggal sama neneknya, bapaknya nggak tahu di mana, diputus cewek, udah itu jadi. Berarti ketahanan keluarga berpotensi untuk mengikis love bomb atau under pressure atau bunuh diri. Ya betul. Bisa. Betul. Oke. Memang paling penting itu adalah di parenting awalnya. Dan yang masih bisa diantisipasi dari awal ya, karena sudah di masalah itu kan sudah lebih susah lagi. Oke. Kita masuk ke pula. Yang pertama, untuk keluarga, apa nih pesan Ibu agar anak-anak tidak bertengkar, suka rukun gitu ya. Itu yang kedua. Gak inget, oke. Kalau buat anak-anaknya usia berapa nih Mbak? Anak-anak biasanya usia sekolah kan, mereka yang punya mereka ada SMP, SMA. SD, SMP, SMA gitu kan, mereka rata-rata Kalau pesan saya ini justru kepada orang tua. mereka Jadi suka bertengkar gitu ya. betul. Jadi gini, bertengkar anak-anak kan sebenarnya nggak serius ya. Cuman orang tua ini juga harus kasih mereka itu sedikit. Sebenarnya mereka tuh sedang mencari jati dirinya. Jadi kalau dia terlihat suka cari ribut atau dia terlihat suka cemberut atau menarik diri, itu jangan langsung dihukum atau dikasih space karena dia tuh sedang mencari jati dirinya. Sabar sedikit. Yang suka nakal mukul-mukul itu juga ada. Kalau yang nakal mukul-mukul itu karena memang dari kecilnya mungkin dia tidak diajarkan bahwa memukul itu tidak boleh. Gitu, iya. Oke. Oh, berarti pembiaran juga tidak boleh kan ya? Pembiaran tidak boleh. Jadi kalau yang lebih kecil lagi, misalnya anak toddler ya, umur 5 itu, kita harus dengan jelas kasih info ke mereka. Umpama kalau sedang ngomong, jadi jelas memberitahukan tentang batasan-batasan dalam pergaulan. Seperti tidak boleh menyentuh
misalnya Bertamu, kepala kepala temannya, nggak oke, atau bagian pribadi temannya. Saya rasa itu anak-anak umur 5 tahun harus udah dapat pendidikan seks ya. Oke, sex educationnya Sex, lebih ke don't you touch yang forbidden. Betul, dan supaya dia juga bisa melindungi dirinya. Stranger tidak boleh juga menyentuh selain ibu tidak ada yang boleh menyentuh. Oke, Gitu. itu harus disampaikan. Itu harus, jadi dari kecil memang harus seperti itu. Oke, stranger don't touch, Ya. and you don't touch too. Iya, betul. Oke. Iya. Kemudian yang kedua tadi Yang kedua apa ya? supaya ini anak kita punya mental health, nggak ada kepikiran bunuh diri. Gitu. Oke, kalau saya bilang, jadi dalam hidup ini kita harus selalu mempunyai jadi dalam hidup ini kita akan menjadi apa gitu. Nah, jadi kita akan fokus pada tujuan kita itu, kemudian kita akan melakukan semuanya yang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, tujuan kita itu, sehingga kita dibully pun atau kita diejek pun itu tidak menjadi masalah karena kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, kita akan memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu tidak bisa dibully. Oke, dengan Ibu Sofia luar biasa. Sebetulnya saya ingin ngobrol banyak karena masalah-masalah di luar cukup banyak, tetapi ini sudah menjadi cukup informasi pada masyarakat untuk datang ke sini. Ya. Pojok curhat ketemu Bu Sofia. Salam dari FCC.